saya tentu bersyukur ada bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara di sini karena tahun 1986 ya, sebenarnya saya menjadi anggota gereja ini juga. Pada waktu dibaptis di Ambon, ya, saya dibaptis di Ambon tahun 86. Pada waktu itu saya persis tamat dari sekolah menengah atas, ya, SMA, tapi STM. Ya, saya anak STM, bukan STM di sebelah ya, tapi STM di Ambon. Jadi saya yang membaptiskan saya tuh Pendeta Beni Limahelu, yang adalah pendeta yang diutus oleh gereja ini. Jadi saya senang sekali bisa berkesempatan ada di sini dan datang sebagai pengkhotbah hari ini ya. Saya sangat kagum dengan pendeta senior kami ini, Pendeta Julianus, karena beliau setia sekali melayani di sini. Ya, tadi dari sejak saya dibaptiskan, kemudian lewat beliau juga gereja ini yang mensponsori saya dulu di seminari, betul ya pendeta ya. Sampai saya tamat tahun 94. Kemudian melayani 3 tempat. Saya sempat melayani Tuhan di Boyolali, di Ampel. Nah ini kalau ada keluarga Sutanto, Pak Tanto ya. Nah saya melayani di Betanto ada, saya melayani di Ampel 4,5 tahun, kemudian menjadi asisten pendeta di Gereja Baptis Sukabumi selama 9 tahun. Lalu pendeta Hendy Cipta Mustika diundang ke Gereja Baptis Pertama Bandung. Kemudian saya menjadi gembala sidang di Sukabumi sampai tahun 2010. Dan dari 2010 sampai dengan sekarang saya di Gereja Grogol, tetangga ya kita ya. Dan saya yang luar biasa, jadi pendeta Julianus itu setia sekali dengan gereja ini. Ya, dari saya baru jadi orang percaya sampai nanti saya nggak lama lagi pensiun gitu. Saya nggak lama lagi juga pensiun karena saya sudah 58 dan kalau di gereja baptis kan 60 katanya, di tata laksana gereja baptis itu 60. Jadi saya sudah dekat, Pak Julianus masih tetap di Kebayoran ini dengan setia dengan melayani Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi saya senang karena ada kesempatan bersama-sama dengan saudara semua dalam pelayanan hari ini. Dan ini juga luar biasa ya, karena kalau tidak ada program dari BPD DKI Jaya Banten dalam rangka tukar mimbar, dulu istilahnya tukar mimbar. Tapi teman-teman sekarang memberitahu bahwa tukar pelayanan mimbar. Nah saya dijadwalkan oleh pendeta Raymond Dani dari gereja Gereja Getsemani, itu jadwal di sini. Harusnya minggu lalu, tapi karena kami belum sempat mengatur di Grogol, akhirnya disesuaikan dengan Pak Agus. Minggu ini saya ada di sini. Nah saya juga senang sekali karena kalau ibadah di sini berarti reuni. Ya. Saya reuni karena ada banyak keluarga juga di sini. Ya, yang pasti keluarga Theo Rupun itu juga bagian dari keluarga saya. Mama saya Theo Rupun, adik dari Bapak Wim Theo Rupun. Jadi kalau datang ibadah di sini berarti reuni. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu briefing hari Rabu malam, teman-teman panitia ibadah beritahu bahwa ibadah di sini sampai jam 11 kurang 10 menit. Jadi karena itu tidak perlu banyak yang saya sharing dulu hari ini dalam khotbah yang pertama di sini, karena ini memang khotbah pertama dan saya pikir sampai khotbah juga yang terakhir karena 2 tahun lagi saya pensiun di Grogol. Udah emeritus ya. Nah, saya ingin langsung saja kita bersama-sama bicara tentang tema. Jadi tema besar yang sudah diberikan kepada saya harus kemana? Dalam pelayanan di gereja ini adalah kehidupan umat pemenang. Kehidupan umat pemenang yang didasarkan pada Roma pasal 8 ayat 37.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam konteks ini kita bicara tentang menjadi umat pemenang. Ini bicara tentang kehidupan gereja. Kehidupan gereja yang menang. Gereja dalam konteks ini juga kita bicara tentang menjadi gereja yang ideal. Artinya menjadi gereja yang sebagaimana Tuhan rancangkan dan maksudkan bagi kita semua. Supaya dalam persekutuan bersama sebagai gereja kita mencerminkan kehadiran Kristus yang membawa terus kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, subtema dari konteks itu diambil dari Filemon 1 ayat 4. Filemon itu cuma satu pasal, jadi ayat 4 sampai dengan 7 adalah peduli dan mengasihi saudara. Saudara seiman. Nah, ketika membaca ini, saudara-saudara, saya pikir apa konteks atau relasi atau korelasi antara kemenangan dan peduli dan mengasihi saudara seiman? Kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti bimbingan pernikahan dari buku 2 menjadi 1 terbitan LLB itu, salah satu pernyataan di dalam buku itu dikatakan bahwa dalam pernikahan atau dalam keluarga, kita bicara tentang keluarga, gereja juga sebagai bagian dari keluarga, persoalan bukan karena ada kebencian ketika bicara tentang kasih. Bukan karena di dalam gereja itu ada kebencian. Karena kasih bukan lawan dari kata kebencian yang utama. Tetapi bicara tentang mengabaikan. Kasih yang harus menjadi ciri dari kehidupan gereja sebagai pemenang, itu seringkali menjadi tereduksi. Bukan karena ada kebencian-kebencian yang muncul dan dipelihara dalam gereja, tetapi ada satu hal yang menyebabkannya, yaitu pengabaian atau tidak care. Nah, karena itu kalau bicara tentang hubungan antara kehidupan pemenang dan peduli, saya percaya itu hal yang berkorelasi. Bagian dari kemenangan hidup orang percaya, bagian dari kemenangan hidup orang Kristen, bagian dari kemenangan gereja Tuhan adalah ketika kasih menjadi nyata dan dipraktikkan, yaitu suatu sikap, tindakan, peduli yang nyata dalam hidup bergereja. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama untuk minta terus hikmat dan kasih kuasa-Nya atas kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu seperti yang menjadi kerinduan-Mu sendiri. Menjadi bagian dari kehidupan gereja dan persekutuan, kami menjadi bagian dari kehidupan tubuh Kristus. Kami hidup sebagai pemenang-pemenang. Sebagaimana Engkau telah menanggung segala derita dalam pergumulan hidup kami di dunia ini, Engkau telah menang untuk menyatakan kasih Allah yang begitu sempurna kepada kami. Berikan juga kami kerinduan itu, supaya dalam hidup bersama sebagai anak-anak-Mu dan sebagai gereja, kami merepresentasikan kemenangan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menghadirkan kasih yang sudah Engkau nyatakan kepada kami dalam hidup kami bersama sebagai gereja. Supaya Engkau dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan ada banyak orang juga yang percaya akan Engkau. Berkati dan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu juga untuk menjadi penyataan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam artikel yang saya tulis sebagai pengantar dari khotbah ini, Bapak Ibu bisa membaca di sana. Kita sadar dan mengerti bahwa dalam definisi kita semua, gereja itu bukan soal gedung. Tapi gereja adalah organisme rohani yang yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tentu dipersatukan dalam baptisan dan punya tanggung jawab bersama, ya punya panggilan di dalam kehidupan bersama ini untuk menghadirkan kehidupan Kristus. Kalau kita adalah tubuh Kristus, maka kehidupan kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus tentu saja harus merepresentasikan kehidupan Kristus itu sendiri.
Ya, sangat tidak mungkin kalau kita dibilang sebagai tubuh Kristus, tetapi yang kita nyatakan dalam hidup bersama sebagai gereja, sebagai organisme rohani itu adalah kehidupan dari figur yang lain. Pasti itu tidak menjadi sesuatu yang relevan dengan definisi dan keyakinan kita. Nah, jadi kalau bicara tentang kehidupan, merepresentasikan kehidupan Kristus, nah ini dalam buku Rick Warren ya, yang terkenal itu ya. Rick Warren mengatakan bahwa Tuhan punya paling tidak ya 5 tujuan atau 5 tujuan bagi setiap orang dalam buku Purpose Driven Life. Yang pertama, manusia itu diciptakan menurut dia untuk menyenangkan Tuhan. Nah, menyenangkan Tuhan itu bicara tentang kehidupan beribadah atau penyembahan. Kemudian yang kedua dia berkata bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi keluarga Allah atau umat Allah, menjadi bagian dari tubuh Kristus atau menjadi bagian dari gereja. Yang ketiga dia bicara bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi manusia di dalam dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Dan yang keempat, kita dipanggil untuk melakukan pelayanan, ya, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta untuk melayani. Dan yang kelima dia bicara tentang tujuan Tuhan bagi kita adalah supaya kita bermisi atau memberitakan Injil. Nah, jadi bagian yang kedua yang kita akan bahas sebagai umat Allah itu tadi, yang sudah menjadi tema gereja, bagaimana kita menjadi anggota gereja atau tubuh Kristus yang hidup berkemenangan. Nah, ini pasti satu kehendak Allah bagi kita. Ketika kita menjadi bagian dari tubuh Kristus sebagai orang percaya, kita percaya kepada Kristus, dibaptiskan dan terikat atau mengikat diri dalam persekutuan ini, tentu kita mau menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Kalau pakai bahasa Alkitab, kita bicara kita mau menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya berbuah. Hidupnya merepresentasi kehidupan Kristus itu sendiri. Nah, gambaran Alkitab tentang kehidupan Kristus yang harus dihidupi oleh tubuhnya adalah ini, ya. Saudara lihat jelas bahwa ketika Yesus hadir di dalam dunia ini, apa yang dia nyatakan sebagai hal yang paling utama dan penting. Saya lewat di sini dulu, nanti baru kita balik ke sini. Nah, saya kelewat. Konteks ini dulu dengan Filemon. Kalau kita membaca tentang Filemon ini menarik sekali. Filemon adalah seorang di Kolose yang digambarkan kaya. Dia seorang yang punya pengaruh baik di tengah-tengah masyarakat dan juga menjadi pemimpin dari jemaat yang ada di dalam keluarganya atau di rumahnya. Dia mendirikan jemaat di rumahnya sendiri. Dia juga digambarkan sebagai seorang Kristen yang bertindak baik. Perbuatan-perbuatan baik itu nyata sebagai buah dari pertumbuhan imannya yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan surat ini, Paulus menulis surat kepada dia untuk meminta tolong atau meminta kesediaan dia supaya dia menerima Onesimus, seorang budak yang kemungkinan melarikan diri dari rumahnya, kemudian ketangkap dan dipenjarakan di Roma. Rupanya selama waktu Onesimus dipenjarakan, dia berjumpa dengan Paulus di sana, dan Paulus berkata dia melayani Paulus dengan baik. Nah, oleh karena itu Paulus bermaksud menulis surat kepada Filemon untuk menerima dia kembali, ya, bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara seiman atau sebagai saudara terkasih. Nah, itu yang Paulus inginkan. Nah, kenapa? Karena Filemon ini telah menunjukkan suatu kualitas hidup yang
membuat Paulus berani menulis surat. Dia telah menjadi orang Kristen atau boleh dikatakan bagian dari tubuh Kristus yang menyatakan kasih dan kuasa Kristus dalam hidupnya. Nah, kita percaya semua bahwa Filemon pasti telah belajar juga dari Paulus dan bagaimana membiarkan kasih Kristus menguasai hidupnya. Alkitab berbicara kepada kita tentang kedatangan Kristus di dunia ini. Dia datang sebagai penyataan dari kasih Allah. Roma 5 ayat 8 dan Yohanes 3 ayat 16 memberitahu kepada kita bahwa kehadiran Kristus adalah penyataan dari kasih dan anugerah Allah. Bahkan di dalam Roma 5 ayat 8 itu Paulus berkata bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 menggambarkan bahwa karena begitu besar kasih Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Semua ini menggambarkan kepedulian Allah kepada manusia. Oleh karena itu setiap orang percaya kepada Kristus tentu saja terpanggil untuk juga menghadirkan kasih dan sikap kepedulian yang sama. Dan gambaran Paulus dalam suratnya kepada Filemon, khususnya kalau kita membaca di ayat kita membaca di dalam ayat 6 dan 7 tadi, di dalam Filemon pasal 1 saja itu ayat 6 dan 7, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama dengan saya sekali lagi lalu kita membacanya. Perhatikan ayat 6 dan 7, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang Filemon ini. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus, dan dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Saudara perhatikan dalam ayat ini, ayat 7 ditekankan dari kasih-Mu. Paulus dengan sangat gamblang dan terbuka dia berkata kepada Filemon bahwa Filemon telah menghidupi kehidupan yang seperti Tuhan Yesus hadirkan di dalam dunia ini, merepresentasikan kasih atau menyatakan kasih, yang itu juga berarti kepedulian kepada orang lain dalam bentuk perbuatan yang baik. Nah, karena itu kita bisa belajar dari Filemon pada pagi ini, saudara ya. Filemon tadi sudah gambaran, dia dalam ayat yang ke-7 digambarkan oleh Paulus mendatangkan penghiburan. Atau boleh dikatakan melalui kasih yang dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan baik, dia telah menimbulkan kegembiraan. Saudara bayangkan di dalam ayat ini bukan saja jemaat di Kolose yang oleh Paulus digambarkan telah menikmati penghiburan dari kebaikan kasih atau boleh dikatakan kepedulian dari Filemon, tetapi Paulus sendiri sebagai seorang hamba Tuhan yang pernah melayani, yang mengajar, yang membimbing Filemon, bahkan Paulus kemudian berkata yang membuat Filemon berhutang secara rohani kepadanya, sangat diberkati dengan ungkapan yang dikatakan dalam ayat yang 7 tadi, ku peroleh kegembiraan. Jadi kehadiran Filemon di dalam gereja adalah kehadiran yang menghiburkan. Kehadiran yang membuat semua orang percaya senang. Digambarkan sebagai orang-orang kudus. Mereka yang telah dipanggil dari kegelapan menjadi bagian dari gereja, yang telah dipersatukan dalam persekutuan melalui baptisan, yang hidup bersama-sama dalam penyembahan, yang bertumbuh dalam pembelajaran akan firman Tuhan dengan setia dan tekun. Itu digambarkan semua orang menjadi terhibur. Wow, saya pikir kalau ini adalah representasi dari kehidupan Bapak Ibu kita semua di dalam gereja, tentu sesuatu yang luar biasa. Kehadiran kita di dalam gereja, kehadiran kita dalam persekutuan, apa yang kita lakukan bersama-sama, kepedulian kita, kasih kita yang kita nyatakan,
itu menimbulkan penghiburan atau sukacita dalam kehidupan bergereja, tentu itu sesuatu yang kita semua harapkan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kemenangan itu? Seperti yang dialami oleh Filemon. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Filemon? Nah, dengan kata lain kita mungkin bertanya, mengapa Filemon bisa sampai seperti itu? Ada begitu banyak orang Kristen yang tanda petik juga gagal untuk menjadi pemenang. Dalam kehadiran di gereja, semua kita dengan latar belakang tadi, kita semua masuk ke dalam gereja, kita punya kerinduan, ingin menjadi berkat, ingin melayani. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk pergi dan memberitakan tentang kasih Tuhan, suatu gaya hidup di mana orang lain diberkati melalui kehidupan kita. Tapi kenapa masih juga banyak orang di dalam gereja tidak demikian hidupnya, tidak menjadi pemenang? Bahkan mengapa banyak orang kemudian menjadi kecewa, terluka, dan kadang-kadang, ya agak kasar sedikit, mungkin bukan kasar, agak tegas sedikit. Kadang-kadang bahkan menjadi pecundang dalam gereja. Nah, kita berdoa supaya dalam kehidupan gereja-gereja kita tidak demikian. Tapi kita seperti Filemon tadi pagi di gereja Grogol, saya berkhotbah tentang Barnabas, Yusuf Barnabas dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Di dalam kehadiran Yusuf yang dijuluki Barnabas atau anak penghiburan, dia hadir di dalam gereja yang mula-mula dan dia mewarnai kehidupan gereja itu dengan kebajikannya, kepeduliannya. Sehingga dia dijuluki sebagai anak penghiburan. Bukan anak persoalan gitu ya. Bukan sebagai troublemaker, tapi dia peacemaker. Ini luar biasa. Ada dua contoh yang saya sendiri juga belajar dari kedua orang ini. Sambil belajar Filemon, saya juga belajar tentang Yusuf Barnabas di dalam Kisah Rasul pasal 4. Nah, mengapa bisa seperti ini? Yang kita belajar dari Filemon. Di waktu yang singkat ini ada 3 hal yang saya temukan dari Filemon. Tapi saya minta izin, rupanya saya agak kering sedikit tenggorokan. Saya minta izin minum ya sebentar. Nah, yang pertama kita belajar dari Filemon ini Bapak Ibu. Apa yang Filemon lakukan? Atau bagaimana dia bisa mencapai kehidupan yang menghiburkan, kehidupan yang berbuah menjadi berkat, yang mendatangkan sukacita bagi bukan saja Paulus yang sebagai mentornya, tetapi semua orang kudus di dalam jemaat itu. Pertama jelas sekali dalam ayat 5 dan 7, kalau Bapak Ibu memperhatikan lagi, tadi firman Tuhan katakan, karena aku mendengar tentang kasih-Mu. Saudara perhatikan ini menarik. Kehidupan Filemon menjadi inspirasi, kehidupan Filemon menjadi satu teladan yang baik. Dan ini menjadi benchmark bagi kehidupan kita semua sebagai orang percaya harusnya. Filemon bisa. Dan Paulus mendengar kabar tentang kehidupannya. Good news. Filemon tidak hidup di dalam gereja sebagai orang yang mendatangkan duka cita. Dia tidak ada di dalam gereja sebagai orang yang menabur kebencian atau kepedihan. Dia ada di dalam gereja sebagai orang yang menabur kasih. Dan itu kedengaran. Nah, coba kalau Bapak Ibu membayangkan, saudara dengar di Grogol, wah, Bapak A itu di Grogol jadi berkat di sana. Senang ya pasti ya. Saudara dengar, wow, di Grogol dengar cerita tentang Bapak B. Bapak itu melayani dengan baik. Dengar tentang anak muda di sana. Wah, anak muda itu baik sekali. Sama juga orang Grogol dengar, aduh, itu orang itu di Kebayoran luar biasa banget. Itu pasti senang ya. Nah, yang Paulus dengar tentang Filemon ini menarik, saudara-saudara. Ya. Dalam status sosialnya yang demikian, dia memanfaatkan itu dengan maksimal sehingga dia menjadi orang yang digambarkan menghibur. Ayat 5 tadi,
aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang. Kasih yang sangat inklusif. Dan ayat 7 juga. Ayat 7 lebih lagi ditekankan dari kasih-Mu yang aku dengar itu. Dari kasih-Mu yang orang bicarakan itu. Dari kasih-Mu yang diperbincangkan itu. Luar biasa. Sudah ku peroleh kegembiraan. Bukan saja atas Paulus, tetapi atas semua orang kudus. Gereja di Korintus, kalau Bapak Ibu membaca dan mempelajarinya, gereja Korintus punya persoalan besar. Gereja Korintus punya pergumulan besar karena gereja yang ada di metropolis itu, kota metropolitan itu, ternyata gereja yang terkontaminasi dengan gaya hidup yang egosentris. Sehingga timbul kelompok-kelompok di dalam masyarakat gereja. Ada yang bilang dari kelompok Kefas, ada yang bilang dari kelompok Petrus, Kefas Petrus itu, ada yang Apolos, ada yang Paulus, dan bahkan ada yang lebih rohani lagi, ngomongnya kami dari kelompok Kristus. Itu jemaat di Korintus. Tidak ada suatu bentuk penerapan kasih yang inklusif sehingga semua orang terserap secara utuh di dalam persekutuan itu. Tapi ada tembok, ada benteng, ada sekat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, beda dengan di Kolose. Dan memang kalau kita membaca baik surat Paulus kepada jemaat di Kolose maupun juga melalui kehidupan Filemon ini, memang kita lihat jemaat di Kolose luar biasa. Ya, ada teladan kehidupan yang luar biasa. Inspiratornya menurut saya salah satunya adalah Filemon. Karena Filemon mempraktekkan kasih yang inklusif. Nah, dalam bahasa Yunani kan kita tahu ada 4 jenis kasih bagi orang Yunani. Atau yang diungkapkan storge, eros, phileo, dan kasih agape. Nah, kasih storge itu kasih yang alami, natural. Bapak John, oh iya beliau tuh bagian dari keluarga kami di GBI Kebayoran misalnya. Itu sudah alami. Kalau seseorang menjadi bagian dari keluarga secara natural itu sudah. Dia menjadi orang yang tanda petik kita kasihi. Menjadi suami, menjadi istri, sudah. Itu satu kasih yang secara natural ada. Anak dengan sendirinya. Ya, saya datang dengan anak saya yang bungsu ya. Nah, itu kasih yang alami ya. Saya dengan keluarga Mami Heni itu secara alami tercipta. Karena ada latar belakang hubungan keluarga dan darah. Nah, ada eros. Kasih eros lebih adalah kasih yang sangat egosentris. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik, manis dan lain sebagainya. Seorang perempuan melihat seorang laki-laki yang ganteng dengan segala sesuatu yang ada padanya dan berkata dalam hatinya, kalau saya menikah dengan dia, kalau dia menjadi bagian dari hidup saya, kayaknya saya pasti untung. Eros selalu memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau saya jadi anggota gereja, saya dapat message dari seseorang di laman Facebook gereja. Saya mau jadi orang Kristen karena saya tahu kalau menjadi orang Kristen tuh kayaknya langsung dapat bantuan. Ngomongnya gitu. Jadi mau jadi orang Kristen, saya butuh bantuan untuk usaha. Wah, saya balas aja. Enggak mungkin lah jadi orang Kristen langsung ada seperti itu. Ada di gereja, ada pelayanan diakonnya, tetapi itu sangat selektif dilihat dan sebagainya. Tapi ada orang yang punya motivasi kasih seperti itu, ingin mendapatkan keuntungan. Nah, phileo itu kasih yang didasarkan kepada rasa cocok atau kebersamaan, mungkin hobi. Saya tadi baru kenal dengan Pak Filvia, Pak Paul. Tapi rupanya teman kami udah berteman baik di Facebook. Nah, seringkali karena saya lihat beliau dari Gereja Kebayoran dan lihat beliau seorang rajin olahraga kalau saya lihat postingan-postingannya. Nah, ada orang yang kemudian sama cocok dengan beliau, bisa menjadi sahabat dengan sendirinya. Rasa kasih karena kecocokan pada hobi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dalam gereja tentunya kita manusia ini memang memiliki kesamaan-kesamaan atau kecenderungan kepribadian ya dan hobi dan lain sebagainya, dan kadang-kadang itu menimbulkan orang bilang apa ya,
ada passion, ada kecocokan yang membuat kita dekat di dalam gereja. Tetapi gereja tidak boleh terbentuk dengan kasih-kasih yang seperti ini. Karena gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Kristus yang tentu saja ya, berbeda-beda kecenderungan karakternya dan juga latar belakang. Nah, kalau kita hanya senang dengan orang-orang yang kelihatan punya hobi yang sama dengan kita, sama-sama suka nyanyi, jadi kita jadi teman dengan dia, kita jadi lebih bersahabat dan lebih care hanya karena dia anggota paduan suara. Oh, dia komisi pelayanan, PI, dan sebagainya. Kalau kita terkotak-kotak dalam konteks itu, dalam mengimplementasikan kasih, maka kita tidak akan sempurna menyatakan kasih Allah. Karena Allah adalah Allah yang agape atas kita. Nah, menariknya dalam dua pernyataan Paulus, baik di ayat 5 maupun dengan ayat 7 tentang kasih yang dimiliki oleh Filemon ini bukan bicara tentang fileo, bukan bicara tentang storge, bukan bicara tentang eros, tetapi agape. Jadi saudara perhatikan kemenangan dalam kehidupan Filemon sehingga dia mampu menghadirkan sukacita dalam gereja. Dia mampu menginspirasi orang-orang percaya. Dia memberi dukungan kepada semua orang percaya di dalam gereja untuk terus solid bertumbuh melayani bersama-sama. Karena dia mempraktikkan agape. Kasih agape, kasih yang didasarkan kepada pemahamannya atau pengertiannya tentang siapa yang harus dia kasih. Dia melihat orang-orang percaya, orang yang disebut sebagai orang-orang kudus dalam ayat ini adalah orang-orang yang sama seperti Tuhan lihat mereka. Mereka orang-orang yang perlu dikasihi. Bukan karena mereka sama dengan saya dalam strata sosial misalnya, dalam hobi atau dalam etnik. Tetapi karena mereka perlu dan patut dikasihi. Kristus, Yohanes 3:16, mengasihi kita sehingga mau datang ke dalam dunia. Kristus mengasihi kita dalam Roma 5 ayat 8, sampai mau mati sekalipun kita masih berdosa. Bukan karena kita telah menunjukkan kebaikan dan kebajikan di hadapan Allah, tetapi karena Tuhan Yesus tahu kita perlu diselamatkan. Kita penting diselamatkan. Kita harus diselamatkan. Dia telah menetapkan dalam hatinya untuk mengasihi kita siapapun kita. Seburuk apapun kita. Sedalam apapun kita telah jatuh ke dalam dosa. Dia oleh agapenya mau merangkul dan membawa kita kembali ke dalam kemuliaan Allah. Dan itu yang Yesus lakukan bagi kita. Filemon menduplikasikan itu dalam karya hidupnya sebagai orang percaya di tengah gereja. Dia mau memiliki kasih yang sama. Hidupnya dipandu oleh kasih agape. Kasih yang tidak membeda-bedakan orang siapapun juga. Kasih yang mau memberi yang terbaik kepada yang patut dikasihi. Agustinus, bapak gereja yang terkenal itu berkata, seorang Kristen adalah pemikiran yang melaluinya Kristus berpikir. Hati yang melaluinya Kristus mengasihi. Suara yang melaluinya Kristus berbicara. Dan tangan yang melaluinya Kristus menolong. Nah saudara-saudara, kita harus menjadi seperti itu. Kita tahu kita tubuh Kristus di dunia ini yang masih ada. Tubuh Kristus yang persona itu sudah naik, sudah terangkat ke surga. Tetapi gereja adalah eksistensi dari tubuh Kristus yang masih di dunia ini secara rohani. Dan karena itu kita harus menjadi tangan, menjadi kaki, dan seterusnya. Ya. Ini, kalau Allah adalah kasih, Kristus adalah penyataan kasih itu, Filemon menghidupinya dalam hidupnya sebagai seorang percaya. Nah saudara dan saya bagaimana? Kasih apa, model kasih apa yang memandu hidup kita dan
dalam relasi persekutuan kita di gereja. Apakah agape atau filio atau eros? Atau ya udah lama jadi anggota gereja sini, ya udahlah, mau pindah kemana lagi, malas. Udah di sini aja sampai nanti Tuhan panggil. Ya sudah alami. Atau benar-benar karena ada agape yang mengendalikan hidup kita. Karena kita mau berbuah di gereja ini menjadi berkat, merepresentasi kasih Kristus yang mengasihi semua orang. Oke, itu. Yang pertama itu. Yang kedua, yang kedua kita belajar dari Filemon ini. Ya sebenarnya saya mau nyanyi satu lagu yang menggambarkan itu, tapi karena waktu dan suara saya juga tiba-tiba agak kurang enak. Jadi nanti aja ya, kalau lain kali saya nyanyi. Ini karena kata orang sih suara saya agak bagus. Cuma kata orang ya. Saya nggak tahu kalau saudara dengar suara saya gimana. Yang kedua kita belajar dari Filemon ini. Pertumbuhan iman yang benar menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi ada korelasi antara tindakan dan pertumbuhan iman. Nah seharusnya ketika seorang menjadi anggota gereja, menjadi orang Kristen dan bertumbuh, kita sangat bersyukur sebagai orang baptis itu luar biasa. Begitu orang masuk gereja, menjadi anggota gereja, dibaptiskan, tidak dibiarkan begitu saja. Dibawa ke kelas-kelas sekolah minggu sesuai dengan baik mungkin sesuai dengan gender dan juga sesuai dengan kebutuhan sosialnya, sesuai umur ya. Ada kelas pemuda, tunas muda, madya, pratama, tunas muda, madya, pratama, indria, bahkan pra-indria dan bahkan sampai senior, dewasa muda dan seterusnya. Ada semua ya. Sebenarnya setiap orang punya kebutuhan emosional di dalam persekutuan kita di gereja baptis harusnya terpenuhi. Asal mau mengambil bagian dan mau terintegrasi dalam sistem gereja. Nah ada orang yang datang ke gereja baptis tapi mau sistem yang lain ya susah. Ya pembinaan kita sebenarnya itu menjadi komsel. Kalau mau dibilang sel group itu di sekolah minggu bisa berperan seperti itu. Di mana kebutuhan-kebutuhan secara emosional tiap orang terpenuhi, membaca dan mempraktekkan firman Tuhan dalam sesuai dengan relevan, menjadi relevan dengan hidupnya karena dibahas bersama dengan orang-orang yang seumur, sekebutuhan. Ya mungkin tadi filio tadi bisa terjadi ada persekutuan filio di sana. Ya. Paulus dalam nats ini, saudara perhatikan ya, lihat ayat 6, aku berdoa, perhatikan itu, agar pertumbuhan, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi orang yang belajar firman Tuhan di kelas-kelas sekolah minggu, di KPW, di mana-mana itu, orang yang belajar firman Tuhan dengan tekun pasti akan membawa pertumbuhan iman yang makin teguh dan makin dewasa. Dan pertumbuhan iman yang makin dewasa itu pasti akan termanifestasi dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Itu yang kita baca di dalam Yakobus. Yakobus mengkritik orang-orang yang memahami kasih karunia, konsep kasih karunia yang diajarkan Paulus itu sebagai suatu kesempatan untuk tidak berbuat baik. Tidak terdorong untuk berdampak baik dalam kehidupan di tengah keluarga sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai tetangga. Tetapi hidup dalam kenyataan kehidupan yang justru menjadi persoalan. Sangat aneh kalau seorang suami yang setia di gereja dalam pelayanan, setia di gereja dalam persekutuan, tetapi tidak berdampak dalam hidup rumah tangga dan keluarganya. Tidak semakin baik menjadi seorang ayah, tidak semakin baik menjadi seorang ibu, tidak semakin baik menjadi seorang pekerja, tidak semakin baik menjadi seorang bos. Wah, itu juga sangat tidak masuk akal. Ya. Itu
tidak make sense. Ada cerita satu pria, waktu saya sudah sangat, ada seorang pria yang tidak mau ke gereja, ini ilustrasi aja. Lalu kemudian istrinya yang baik itu datang kepada pendeta, pendeta tolong dong kunjungilah suami saya, ajak dia ke gereja, apa tahu dia mau percaya dan biar kami ini satu keluarga ke gereja semua. Oke, pendeta siap, pendeta datang ke rumah, kunjungilah orang itu. Begitu kunjungi, kok ini ada orang jauh. Ada tamu juga di sini rupanya. Saya baru lihat ada pendeta Kris. Waktu ngelihat sini. Jadi ada orang itu cerita. Ibu ini cerita minta tolong pendeta dan pendeta datang, udah. Waktu konseling selesai. Tapi minggu depan suaminya belum datang lagi ke gereja. Lalu ibu ini hari Minggu itu datang masuk ke kantor pendeta lalu komplain. Pendeta kenapa sih? Pendeta nggak berhasil. Pendeta kunjungi suami saya tapi dia masih nggak mau ke gereja. Lalu pendeta bilang sini Bu, duduk dulu Bu. Ibu tahu nggak apa jawaban suami ibu kepada saya? Lalu enggak, apa pendeta kan? Apa pendeta? Suami ibu itu takut ke gereja. Loh, kok takut? Iya, dia takut ke gereja karena dia takut kalau dia ke gereja, dia nanti jadi pemarah seperti ibu katanya. Ya, jadi dia takut ke gereja. Karena dia lihat istrinya kok semakin ke gereja semakin setia ikut WBI, kelas sekolah minggu tuh di rumah kok jadi lebih galak gitu, lebih garang gitu. Jadi dia takut. Nah, suatu kali ketika suaminya pulang mancing, suaminya ini hobi mancing. Jadi hari Minggu dia pergi mancing. Dia pulang mancing, tahu kan apa alat pancing itu? Pada waktu jalan begini nggak taunya kesenggol vas bunga kristal baru beli dari Singapura. Jatuh, pedaks. Wah, suaminya udah ketakutan lalu kemudian menutup dua telinganya. Bahkan dua telinganya ditutup. Udah pasti nih aliran-aliran air kehidupan akan mengalir ke telinganya, memenuhi telinganya dengan sangat luar biasa. Tapi dia tutup lama, kok nggak ada aliran suara yang keluar. Lalu dia lihat istrinya, ternyata istrinya tersenyum. Manis kayak Lady Di waktu belum meninggal itu. Ya manis. Kaget dia. Karena dia tuh orang Sunda, dia tanya, "Aya naon, Mam?" Kenapa ini? Dia heran kalau istrinya sekarang maaf, gelas kristal jatuh pecah nggak marah gitu. Nah udah, akhirnya malah istrinya datang, ambil dia pegang, yuk kita beresin, peluk. Ceritanya mulai dari hari itu minggunya suaminya nggak pernah pergi mancing lagi ke gereja. Sayangnya bukan di gereja baptis. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita perlu lihat, harusnya ada. Orang-orang yang tumbuh dalam iman itu jelas perbuatan-perbuatannya makin baik. Bukankah ayat tema sekolah Injil liburan sekarang kan bagus kan? Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan lagi apa yang dikatakan Paulus tentang Filemon ini. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik. Dan itulah yang dipersiapkan Allah. Itulah yang dirancangkan Allah ketika Allah mengirim Yesus mati di kayu salib. Dan bahkan dalam Roma 5 ayat 8 mati ketika kita masih berdosa. Supaya kita dipulihkan citra Allah yang telah rusak dalam kehidupan kita manusia. Sehingga di dalam dan melalui kita tidak pernah lagi ada hal yang baik. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus, ketika kita percaya beriman dan tumbuh dalam iman itu, maka perbuatan baik akan mengalir seperti sungai yang memberkati. Ibrani 10 ayat 25, 24 dan 25 itu ayat yang terkenal. Ya, dalam persekutuan kita akan alami itu.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu di mana terjadi? Kalau kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang terakhir saudara-saudara, kita belajar dari Filemon ini. Jelas Filemon menghadirkan satu kehidupan Kristen yang berkemenangan karena dia hidup dalam kasih dan care kepada orang lain. Ya, karena dia mengerti itu. Dia mengerti bahwa kasih dan kepeduliannya adalah kegembiraan dalam jemaat. Dia ingin hadir dalam satu persekutuan gereja. Dia bukan hadir untuk mendapatkan keuntungan dari persekutuan itu, tetapi dia justru ingin memberi. Ini hakikat agape. Agape tidak berpikir dia dapat apa. Kalau hari Minggu ke gereja tuh dapat apa. Tetapi dari hari Minggu, kalau agape itu selalu berpikir, hari Minggu adalah kesempatan saya ingin mengagumi Tuhan, menyampaikan rasa syukur, mempersembahkan persembahan hidup saya yang terus mau diperbaharui supaya selalu ada dalam karya-karya baik Allah. Itu yang menjadi kerinduan Filemon. Dia mengerti itu. Dan karena dia mengerti, dia harus menjadi berkat hidup yang berkemenangan di tengah-tengah jemaat. Dia harus berbuah sebagai orang percaya dalam persekutuan dan pertumbuhan iman kepada Kristus. Dia harus berbuah supaya orang lain berbahagia. Bukankah kita mau hidup kita seperti itu? Hidup kita menjadi garam dan terang. Hidup kita menjadi kitab terbuka yang karenanya orang akan datang kepada Kristus melalui hidup kita. Nah, satu rahasia dari Filemon pada hari ini jelas, kita hidup sebagai orang-orang yang peduli atau care. Kasih tidak selalu, lawan dari kasih itu tidak selalu kebencian. Tapi seperti dikatakan dalam buku 2 menjadi 1, Swear itu, penulis itu mengatakan bahwa lawan dari kasih itu adalah no care. Tidak peduli, apatis dengan orang lain. Nah, jangan terjadi dalam hidup gereja. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil sebagai orang-orang Kristen yang menang di tengah-tengah tantangan dunia ini. Tuhan memberkati, dan karena itu mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita dan terus menjadi berkat sebagai orang-orang percaya. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa merespon firman Tuhan hari ini dalam waktu yang sudah selesai. Dalam keterbatasan apa yang sudah saya bagikan, saya berdoa supaya Tuhan pakai menjadi berkat, memotivasi kita bersama-sama untuk terpanggil menyatakan Kristus dan kasih-Nya kepada orang-orang lain di dunia ini. Dunia yang gelap, dunia yang egois, dunia yang jahat ini membutuhkan dan memanggil orang-orang percaya untuk hadir dengan kepedulian dan kasih yang sejati. Mari kita tunduk kepala dan